Jadi tanggung jawab adalah kewajiban untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Kemudian Pius Abdullah atau Danu Prisatya menyatakan, tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatu atas setiap tindakan yang dilakukan. Jadi tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatu atas setiap tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab adalah keadaan di mana seorang wajib menanggung segala sesuatu. Jika terjadi sesuatu, maka dia boleh dituntut, boleh dipersalahkan, boleh diperkarakan, dan sebagainya. Termasuk kewajiban untuk melaksanakan tugas, memikul jawab, dan menerima akibat dari perbuatannya. Jadi inilah tanggung jawab. Ini berarti seorang yang bertanggung jawab memiliki kesediaan untuk melakukan semua kewajiban ya dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang pertama adalah memiliki kesediaan untuk melakukan semua kewajiban dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Secara umum, ini merujuk pada kewajiban untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, serta kesediaan untuk menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut. Sedangkan tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Itu menurut Kamus Besar. Ya, termasuk dalam kewajiban moral. Apa itu? Tanggung jawab ya muncul dari kewajiban moral untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan atau diciptakan oleh janji sendiri. Jadi orang yang tanggung jawab ini memiliki kewajiban moral untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan atau diciptakan oleh janji sendiri. Jadi itulah ya tanggung jawab moral. Nah, termasuk tanggung jawab adalah adanya kesadaran. Jadi melibatkan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukannya dan menyadari bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Jadi bertanggung jawab artinya melibatkan kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan dilakukannya dan menyadari bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Jadi orang yang bertanggung jawab dia harus sadar ya bahwa apa yang dilakukannya memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Bertanggung jawab juga berarti sanggup menanggung resiko. Jadi tanggung jawab adalah kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Resiko apa? Resiko rugi. Resiko apa? Resiko untung. Ya, bagaimana dibagi hasil? Ya, itu resiko-resiko yang harus dipertanggungjawabkan sama dia. Tanggung jawab juga berbentuk akuntabilitas. Dalam konteks organisasi atau hukum, pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi atau tujuan yang telah ditetapkan. Jadi secara singkat, tanggung jawab adalah sikap mental yang mencerminkan kesadaran akan kewajiban untuk melakukan tugas dan menanggung konsekuensi dari tindakan diambilnya. Baik bisnisnya survive ataupun sukses atau growth. Dengan ukurannya, ya tanda dia perusahaannya survive atau growth, ya bisnis still liquid. Artinya apa liquid? Perusahaan itu atau bisnis tersebut mampu memenuhi kewajibannya jangka pendek. Jadi misalnya utang jangka pendek harus dibayar, gaji harus bayar. Nah itu ya, itu yang katakan likuiditas. Ya, ukurannya memiliki likuiditas. Jadi perusahaan yang bagus atau individu yang bertanggung jawab, ya bisnisnya itu harus survive dan growth. Ukurannya sekali lagi, pertama likuiditas. Artinya apa? Bisnis tersebut mampu memenuhi kewajibannya jangka pendek. Jangka pendek itu apa? Yang kurang dari setahun. Apa contohnya? Pembayaran gaji lancar, hutang-hutang dari supplier lancar dilakukan. Ya, ini namanya ukuran kesuksesan liquid, ya, likuiditas. Nah, syukur kalau seandainya menghasilkan profitabilitas, ya profitabilitas. Ya, jadi untung, ya. Jadi ukuran bisnis itu bisa growth adalah profit, ya profit terjadi, ya. Dan tentu saja solvabilitas. Apa arti solvabilitas? Memiliki kemampuan membayar kewajibannya dalam jangka panjang yang lebih dari setahun.
2 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Jadi perusahaan yang baik, ya individu yang bertanggung jawab, dia harus bisa menjaga bisnisnya agar tersurvive dan growth. Ukuran sekali lagi tadi adalah likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Likuiditas bisa memenuhi kewajibannya jangka pendek, solvabilitas dapat memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka panjang, dan profitabilitas dia perusahaan adalah menghasilkan untung. Jadi kalau tidak bisa untung seperti situasi sekarang ini, maka sekurang-kurangnya bisa survive, bisa bertahan, ya, bisa bertahan. Ibaratnya main bola ya tidak kebobolan lah begitu ya, tidak kebobolan, ya bisa menahan lawannya sehingga draw 0-0 atau 1-1 gitu ya. Nah ini ya, jadi individu yang bertanggung jawab adalah demikian, ya. Kemudian yang keempat, jenis-jenis tanggung jawab. Pertama adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Artinya, individu tersebut melaksanakan kewajiban secara mandiri, mengelola waktu dengan baik dan disiplin. Ya, jadi tanggung jawab dari sendiri adalah melaksanakan kewajibannya secara mandiri, dapat mengelola waktu dengan baik, dan dia bisa disiplin. Yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Artinya apa? Dia bisa menjaga keharmonisan dan memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Jadi jangan sampai katakanlah dia menalangi karena perusahaannya kurang bagus, kemudian akibatnya apa? Keluarganya menjadi sengsara. Ya, kalau bisa tidak demikian. Dia jaga keharmonian. Perusahaannya kurang bagus, ya, survive, ya, bertahan, tetapi tidak mengganggu keharmonian, keharmonisan, ya, keluarganya. Yang ketiga, tanggung jawab kepada organisasi dan masyarakat. Artinya apa? Dia bisa menjaga ketertiban, menghargai perbedaan, dan berkontribusi pada organisasi dan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi ini tanggung jawab yang ketiga. Kemudian yang tanggung jawab berikutnya keempat, tanggung jawab kepada negara. Artinya apa? Dia mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga persatuan dan kesatuan, serta melestarikan budaya bangsa yang benar, yang sesuai dengan syariah. Dan tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab pada Tuhan. Apa itu tanggung jawab kepada Tuhan? Dia menjalankan bisnisnya sesuai dengan perintah dan menjauhi larangan. Jadi inilah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Jadi sekali lagi, pertama tanggung jawab pada diri sendiri, artinya dia melaksanakan kewajiban secara mandiri, bisa mengelola waktu dengan baik, dan itu dilakukan dengan disiplin. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pada keluarga. Jadi seberat apapun juga dia jaga keharmonisan keluarga dan memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Yang ketiga, tanggung jawab kepada organisasi dan masyarakat, artinya apa? Dia menjaga ketertiban, menghargai perbedaan, dan berkontribusi pada organisasi dan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, tanggung jawab kepada negara. Artinya, pebisnis itu mati hukum. Dia membayar pajak, menjaga persatuan dan kesatuan, serta melestarikan budaya bangsa. Dan yang kelima, tanggung jawab kepada Tuhan. Artinya apa? Pebisnis itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah semampu dia. Jadilah tanggung jawab yang perlu dimiliki oleh para pebisnis, apalagi namakan pebisnis syariah. Nah, yang kelima, tugas dan tanggung jawab utama sumber daya manusia. Jadi tugas dan tanggung jawab utama sumber daya manusia adalah yang pertama, merekrut dan menseleksi. Siapa yang direkrut dan siapa yang seleksi? Adalah karyawan yang akan bekerja di perusahaan ini. Dia cari karyawan yang bagus, kemudian setelah mendaftar, diseleksi, dan kemudian mempekerjakan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan ini tidak gampang, ya tidak gampang. Ya, ya kalau sekarang masih mudah, kenapa? Karena banyak pengangguran, ya banyak pengangguran.
ya. Tetapi ya kita tahu, ya kalau yang nganggur biasanya tidak kompeten, kurang ahli begitu. Nah, tapi walaupun demikian ya kita harus rekrut dan seleksi. Di antara yang kurang bagus itu dicari yang lebih bagus. Kemudian yang kedua, tugas dan tanggung jawab pebisnis syariah, ya, SDM syariah. Yang kedua adalah melakukan lead bank. Apa itu lead bank? Mengadakan pelatihan dan mengembangkan. Jadi merancang program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan kompetensi karyawan, ya, dengan melakukan pendidikan dan latihan, ya, kemudian program pelatihan dan pengembangan karir. Dan ini tidak gampang ini. Ya, harus terus begitu ya. Oleh karena itu tugas dari bagian HRD, Human Resource Development, dia mesti sering belajar bagaimana cara meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Kemudian kalau sudah tahu bagaimana programnya, bagaimana desain programnya, berapa lama, berapa hari, siapa yang mengisi, ya, apa saja materinya. Nah inilah ya bagian pengembangan dan pelatihan. Dan itu ya tidak gampang itu ya. Apalagi kalau seandainya situasi seperti sekarang. Untuk bertahan saya susah, apalagi mau melatih dan mengembangkan. Ya. Lesu ya, semua lesu. Tapi kalau bagaimanapun juga, itulah tugas tanggung jawab utama dari bagian sumber daya manusia. Dia harus melakukan pengembangan dan pelatihan. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab utama sumber daya manusia adalah melakukan manajemen kompensasi dan kesejahteraan. Bagaimana mendesain kompensasi dan kesejahteraannya. Apalagi dalam situasi sekarang ya, bisnis sedang lesu ya. Ya walaupun sekarang ada Purbaya ya Menteri Keuangan Purbaya yang menjanjikan, tapi tetap aja ya untuk turun dan 200 triliun itu perlu waktu dan tidak gampang itu untuk mengedarkan ya, untuk apa meminjamkan 200 triliun ya. Karena biar bagaimanapun juga bank itu harus untung. Ya, oleh karena itu ya harus hati-hati, harus prudent, ya. Jangan sampai uang digelontorkan demikian gampang saja, tapi kemudian tidak balik. Tidak boleh, ya. Karena ini bukan lembaga sosial. Bank adalah perusahaan yang mencari profit. Jadi dengan demikian studi kelayakan menjadi sangat penting. Dan membuat studi kelayakan, mempelajari studi kelayakan itu perlu waktu, ya, perlu diseleksi. Karena banyak sekali nanti, ya, apa namanya, feasibility study, dan itu harus seleksi benar-benar, ya. Dan bukan hanya itu, bank juga harus melihat ya apakah sudah berdiri perusahaannya. Kalau cuma studi kelayakan saja nggak cukup. Biasanya bank ngambil yang paling gampang, apa perusahaannya sudah ada. Yang sudah ada tinggal dilihat pengembangannya apakah layak atau tidak begitu. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang yang katakanlah yang sudah survive ya, hampir jatuh. Nah, mereka kalau perlu modal, nah ini bisa ya. Tetapi sekali lagi ya tidak gampang, tidak gampang karena terus terang saja ya. Kalau kita punya program, nah bagaimana program itu diserap? Kalau kita berbisnis, bagaimana bisnis kita bisa laku? Itu tidak gampang, ya, perlu pemikiran. Oleh karena itu, walaupun Purbaya menggelontorkan 200 triliun, sekali lagi itu masih lama, ya, bisa menghasilkan keuntungannya, kita bisa kaya, katakanlah gitu. Ya Purbaya menjanjikan kekayaan begitu, ya sekarang menjadi sesuatu topik yang trending, ya. Tapi terus terang perlu waktu, ya. Jadi kasih ke banknya 200 triliun. Kemudian bank yang mempelajari ya mempelajari apa? Studi kelayakan perusahaan-perusahaan yang mengajukan. Ya, setelah dipelajari sedemikian rupa, ya, kalau layak baru digelontorkan dananya. Tapi sekali lagi itu perlu waktu, ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Oleh karena itu mungkin ekonomi kita ya tidak langsung akan naik begitu ya. Langsung dalam ini akan bisa apa namanya? Growth ya sekian persen ya tidak, tapi perlu waktu dulu, perlu waktu ya. Ya mungkin setahun lah begitu ya, setahun ya. Tapi setahun itu baru turun dananya. Terus kapan perusahaan bisa menghasilkan? Ya ada waktu lagi, mungkin sekitar 1-2 tahun lah ya.
Ada yang menyatakan 3 tahun, ya ada yang menyatakan 3 tahun, ini baru bisa. Jadi terus terang dalam situasi setahun 2 tahun ini ya kita harus survive ya, harus tiarap dulu, ya harus ya sabar lah begitu ya. Ya banyak berdoa ya. Nah ini ya. Nah, jadi jangan dulu berpikir kompensasi sejahtera ya, jangan. Ya karena perusahaan belum tentu untung. Dia bisa bertahan saja sudah alhamdulillah. Ya, kita saksikan bagaimana perusahaan-perusahaan internasional saja mati ya. Kita lihat ada Carrefour, ya, internasional dari Prancis mati ya, yang gede ya. Ya, yang banyak pengalaman juga ada Indomaret yang mati, ada Alfamart yang mati, ada Geria, Jogja yang mati. Jadi tidak gampang ya. Kita lihat sekarang banyak ya perusahaan-perusahaan yang tutup ya, banyak bangunan-bangunan tutup tidak terpakai, disewakan, dijual ya. Artinya apa? Situasi sekarang belum ya menjanjikan untuk membicarakan kompensasi dan kesejahteraan. Jadi bisa bertahan saja sudah alhamdulillah. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari ya, gampang-gampang saja ya. Kenapa? Karena ekonomi umat sekarang sedang susah mereka. Ya, jangankan untuk jajan, makan saja pun mereka masih Senin Kemis. Ya, harus disertai dengan puasa. Jadi karyawan jangan berpikir dulu tentang kompensasi kompensasi kejahatan nanti setelah untung baru ya. Situasi ini sekarang lebih jelek dari ketika COVID ya, lebih jelek dari COVID ya. Kenapa? Karena ya kita tahu lah ya, ya ada kesalahan-kesalahan dalam manajemen ya, bagaimana mengurus negara beberapa waktu yang lalu. Moga-moga ya bisa berubahlah situasi negara kita menjadi lebih baik ya. Kemudian yang berikutnya ya, tugas tanggung jawab utama bagian SDM syariah ya. Bagaimana menjaga hubungan karyawan. Nah, menjaga hubungan karyawan. Dia terus terang dengan gaji pas-pasan ya. Bagaimana jaga hubungan karyawan? Ya, kenapa? Karena mereka untuk makan keluarga sudah susah ya. Sementara perusahaan kadang-kadang tidak apa ya, tidak mentolerir malas-malas begitu ya. Karena terus terang saja, walaupun sudah santai, malas itu banyak ya. Malas karena kadang-kadang malas ya. Ya penjualan rendah, omset rendah, tapi karyawan kerjanya ya juga sudah santai, makin santai saja. Ya kebersihan kurang diperhatikan, ya macam-macam lah. Alat-alat yang rusak, ya nggak diperhatikan, ya. Ya bagaimana, ya? Bagaimana memperhatikan alat rusak, perbaiki alat rusak kalau seandainya ya keuntungan saya tidak dapat, ya buat bertahan saya sudah susah. Ya. Jadi inilah ya bagaimana menjaga ya hablum minannas di antara mereka ya, hubungan sama yang baik. Tidak gampang ini. Ya. Kenapa? Kerjaan banyak sementara ya penghasilan ya pas-pasan ya. Nah inilah ya. Kemudian berikutnya, tugas dan tanggung jawab utama bagian SDM adalah bagaimana budaya perusahaan bisa dijaga. Budaya bagaimana? Budaya yang bagus, disiplin, budaya teratur, ya, budaya bagaimana menjalankan tugas dengan baik, menepati janji, ya, budaya perusahaan yang bagus, ya. Jadi membangun dan memiliki lingkungan kerja yang positif, inklusif dan produktif ini ya tidak gampang dalam situasi seperti ini. Mengapa? Terus terang masih banyak ya orang yang bekerja untuk mencari kesejahteraan, untuk mendapatkan kompensasi yang eh, kalau tidak paling tidak ya cukup lah. Ya, situasi sekarang ya banyak kan masih berat ya, masih berat ya. Emang ada satu dua perusahaan yang bisa, tapi semua kebanyakan adalah mengurangi karyawan, ya, mengurangi karyawan atau ada karyawan sistemnya kontrak, ya, sistemnya kontrak. Di tempat kami dihitung jam-jaman, jam-jaman. Jadi kita bayar jam-jaman, ya. Kenapa? Kalau tetap berat bebat kita ya, apalagi kalau kita aturan pemerintah atau UMR, wah berat sekali. Ya, UMR di Bandung itu 4,5 juta, berat ya. Jadi ya, terpaksa kita ya apa kontrak jam-jaman ya, berapa jam bisanya. Jadi begitu agak rame ya dibanyakin, begitu sepi ya dikurangin orangnya. Begitu ya, terpaksa mesti dilakukan demikian ya. Kesian juga ya, tapi mau bilang apa? Ya kita harus bersama-sama ya. Nah inilah bagaimana menjaga hubungan ya. Pimpinan juga harus bersabar, mungkin ya honornya dipotong, ya mungkin tidak dibayarkan, ya begitu ya. Dan akibatnya apa keluarganya?
kesejahteraan keluarganya menjadi berkurang. Ya, tapi ya insya Allah lah kalau imannya kuat ya, imannya kuat insya Allah ya masih bisa bertahan insya Allah. Ya. Kemudian berikutnya administrasi kepegawaian. Jadi mengolah administrasi terkait kepegawaian seperti data karyawan, kenaikan pangkat dan absensi ya. Ini ya udah inilah ya. Jadi masalah administrasi kepegawaian ya memang ini seharusnya tapi ya begitulah ya. Ini namanya karena situasinya sedang lesu maka ini akan berpengaruh juga kepada administrasi kepegawaian. Ya, ya data-data menjadi kurang diinput ya, kenaikan pangkat tidak bisa dilakukan. Kenapa? Memang situasi tidak mungkin. Kan naik pangkat artinya apa? Konsekuensinya adalah menambah gaji. Dari mana sumbernya? Sumbernya tidak ada. Bagaimana kita menaikkan pangkatnya? Ya, ya sudahlah. Sementara ya sama-sama saja. Sabar, bertiarap saja. Ya. Kemudian yang berikut kepatuhan kepada hukum. Ya, kepatuhan kepada hukum. Memastikan semua kebijakan dan praktek perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, ini jadi. Ya kita walaupun situasi begini harus taat pada hukum. Ya, kan tidak gampang itu memberi gaji UMR pada berapa karyawan. Ya kita nggak bisa. Ya nggak bisa. Besar apalagi ya kalau situasi sedang tidak baik ya. Belum lagi sewa yang mahal ya. Ya tidak gampang ya. Ya kita harus taat hukum tapi bagaimana? Ya tapi hukum juga tidak kaku. Seharusnya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya kalau dalam situasi lesu harus bayar UMR, harus ya karyawan tidak boleh kontrak, harus tetap ya itu agak berat ya situasi belum mungkin kan. Oleh karena itu di sini ya hubungan ya harus dijaga benar ya. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen kinerja. Jadi manajemen kerja bagaimana kita evaluasi kinerja dari karyawan, melaporkan hasil kinerja karyawan, serta memberikan feedback yang konstruktif ya. Ya terus terang saja ya manajemen kinerja kita nggak bisa kaku-kaku benar dalam situasi begini ya. Kalau kita tekan karyawan harus macam-macam ya agak berat ya. Karena terus terang saja kompensasi tidak memuaskan. Jadi kita agak berat kalau seandainya harus ya mengevaluasi dengan ketat ya kinerja karyawannya tidak gampang ya. Jadi terus terang saja inilah seni manajemen yang harus kita harus terus kita kembangkan ya terus terang saja ini ya. Ya namanya seni ya. Ya memerlukan keahlian tersendiri lah ya. Ada seninya ya. Karena kalau kita keras nanti berhenti mereka ya. Kalau kita lunak mereka ngelunjak ya. Jadi ya inilah ya. Ya, jadi terus terang saja ya namanya manajemennya. Ya jadi bagaimana seni mengatur ya. Seni mengatur ya karena terus terang saja ya kita nggak bisa ya memenuhi kebutuhan mereka dengan baik begitu ya dalam situasi seperti ini. Ya, jadi terpaksa ya harus sama-sama ya. Dalam pepatah kita katakanlah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Dan terus terang saja ya gampang-gampang susah lah ya. Kalau sepi bagaimana ya? Akibatnya ngantuk aja bawaannya ya. Ya, jadi itu masalah manajemen kinerja. Kemudian keamanan data ya. Jadi menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi karyawan ya. Juga anggota ya, anggota. Kalau kita koperasi, anggota koperasi kita jaga. Ya bagaimana supaya tidak menyebar. Karena terus terang saja sekarang data itu aduh ya banyak disalahgunakan. Berapa banyak data ya orang disalahgunakan kemudian gara-gara ya kartu kredit ya mereka ditipu dan sebagainya ya. Jadi banyak ya yang kita oleh karena itu kaum muslimin pemirsa Radio Kilat rahimakumullah ya tugas dan tanggung jawab utama SDM ini ya tidak mudah ya ya oleh karena itu ya kita mesti banyak lah hablum minallah ya minta kepada Allah ya juga hablum minanas terus kita perbaiki dengan banyak baca Quran ya belajar dan belajar terus ya. Nah ini sebelum saya mengakhiri mungkin dengan yang keenam dan ketujuh, apakah ada komentar? Silakan. Jadi kita sudah bicara tadi pertama tentang apa itu bisnis syariah, yang kedua apa itu kompetensi, yang ketiga apa itu tanggung jawab, keempat jenis-jenis tanggung jawab, dan kelima tadi tanggung jawab utama SDM. Ya.
Jadi apakah ada yang ingin dikomentari sebelum saya lanjutkan dengan poin 6 dan 7? Baik, selamat Silakan. selamat. Silakan bagi yang ada komentar yang sudah di Zoom bisa diaktifkan mic-nya atau kirimkan melalui chat. Untuk yang mendengarkan melalui radio bisa mengirimkan melalui WA dengan nomor 0812 203 1972. Bisa chat WA atau telepon WA. Kita Iya, tunggu. Ustadz Bagaimana? Yan, Ya, ya, ya Mas itu Samsul. kalau di hadis riwayat Baihaqi itu istilah yang dipakai itu yutkinah ya. Apa itu kalau di Indonesia kan itkon Iya, betul. profesional yang sesungguhnya Allah senang jika seorang kamu mengerjakan suatu pekerjaan dilakukan secara profesional. Itu kalau Hmm. di hadisnya tuh idza amali ahadukum amalan ayutkinah ya. Jadi yutkinah itu Hmm. itkon. Nah, itu Iya, iya, terjemahan profesional itu pas atau sudah sejajar dengan kompetensi ya. Itkon iya, atau iya, yutkinah. iya, iya Mas Samsul ya. Ya memang ya seharusnya begitu ya. Tapi itulah ya. Al imanu yazidu wa yankus ya. Naik turun ya, naik turun. Memang seharusnya kalau kita tahu sudah sampai top begitu ya. Sudah sampai top. Katakanlah nilainya 9, itu susah untuk sampai 10 ya. Paling-paling 95 ya, nanti turun lagi 85. Nah, menjaga itu ya, yang profesional itu sebenarnya itu nilainya A, tapi A-nya itu naik turun 85, 90, 95, 87, tapi masih A. Nah, kita tidak begitu, biasanya turunnya anjlok itu 40 ya. Nah, inilah ya, artinya apa? Oleh karena itu SDM yang konsisten, bertanggung jawab ya. Dia harus konsisten. Ya, jadi harus konsisten bagaimana ini? Ya, artinya ya sebutkan tadi itkon itu ya. Ya, dan itu tidak gampang, ya, tidak gampang ya. Sebagaimana hadis tadi, al imanu yazidu wa yanqus. Nah, bagaimana menjaga kekonsistenan itu tetap A, walaupun masih naik turun ya. Naik turun kan A ya. Jadi katakanlah A itu 85 sampai 100. Nah, dia bermain di sekitar situ 85, 87, 86, kemudian naik lagi 90, turun lagi 87 begitu ya. Jadi inilah ya. Oleh karena itu, ini saya lanjutkan yang keenam, ciri-ciri pribadi yang bertanggung jawab, dia harus istiqomah, konsisten, yang menjaga kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dan terus terang saja ini tidak gampang, ya, tidak gampang. Ya, situasi sekarang ya, kita nggak salahkan situasi, tapi begitulah ya, ya lingkungan kita kurang menunjang. Akibatnya apa? Ya terbawa semua. Ya, mohon maaf saja ya. Banyak anak yang ketika SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah itu sudah hafal 6 juz. Tapi begitu masuk perguruan tinggi, ya walaupun namanya Islam, hilang semua itu. Ya. Kenapa? Ya karena lingkungan, ya lingkungan. Walaupun sama-sama Islam, ya, ya oleh karena itu ada kekonsistenan seharusnya. Nah, cuman bagaimana caranya? Dari Sanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi. Nah, ini bisa menerus begitu. Ya, terus terang saja pembinaan seperti ini ya. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sofan ka'annahum bunyanun marsus ya. Jadi kita ini banyak cuman tidak bersaf-saf ya, tidak berjamaah. 2 miliar umat Islam, tapi menghadapi Israel saja kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak bersaf-saf, tidak sofan ya. Nah ini masalah kita ya. Oleh karena itu kita cuma bisa ngelus dada, kita marah-marah tapi nggak bisa apa-apa. Datang ke Palestina tapi di tengah jalan dicegat sama Israel. Ya inilah ya. Jadi ciri orang yang bertanggung jawab dia harus istiqomah, ya konsisten. Kemudian yang kedua harus bertawadu, berani mengakui kesalahan. Ya memang kita salah lah ya. Tapi jarang ya yang ngaku salah. Semua ya udah aja ya. Kamu ngaku salah tapi masa bodoh begitu ya. Daripada stres ya. Kalau kita punya target terlalu tinggi, aduh stres situasi ya. Oleh karena itu ya akhirnya lama-lama ya menyesuaikan diri lah. Ya menyesuaikan diri. Ya, ya paling jelek kita ya jangan sampai saya begitulah ya. Semoga saya terhindar ya Allah saya sudah sampaikan. Kan begitu paling-paling ya. Ya, dan sampai terus kita disiplin menjaga keistiqomahan kita ya. Dan ciri orang yang bertanggung jawab berikutnya adalah berorientasi pada solusi ya. Jadi tugas kita itu ya di dunia menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah, tapi kenyataan nambah masalah.
Ya ini ya. Jadi memecahkan masalah tanpa masalah kan begitu kata Pegadaian ya. Jadi ya memang tugas kita itu ya. Apa tugas kita? Ya diutus ke muka bumi menjadi khalifah. Khalifah itu ngapain? Mengatur bumi. Ya, sehingga dengan demikian masalah-masalah bisa ada solusinya. Tidak boleh ada kefakiran lagi, tidak ada boleh kemiskinan, tidak boleh perang, ya, tidak ada pertumpahan darah. Tapi apa yang terjadi kita nggak bisa, ya, tidak bisa, ya. Tetapi sebenarnya Allah sudah desain, ya, Al-Quran itu sudah desain semuanya, ya, ya. Nah ini mungkin waktu kita hampir habis, ya, 1 menit lagi, ya. Jadi saya akhiri saja ya. Jadi secara ringkas, apa itu kompetensi dan tanggung jawab SDM syariah? Kompetensi dan tanggung jawab SDM dalam bisnis syariah adalah berarti individu tersebut memiliki kemahiran dalam menjalankan bisnis syariah sehingga bisnis tersebut dapat survive dan growth dalam jangka panjang sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi itu yang dikatakan kompetensi dan tanggung jawab SDM syariah berarti individu memiliki kemahiran dalam menjalankan bisnis syariah sehingga bisnis tersebut dapat survive dan growth ya. Moga-moga kita bisa melahirkan SDM sedemikian. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1